Halo Sobat Eka Mulia, selamat datang di channel Eka Mulia Edu TV. Pada tutorial Tools CAD Rich Piece Series yang terakhir ini, kita akan menyelesaikan pembahasan kita dengan mengulas tentang penggunaan pattern toolbar. Saksikan terus series ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe supaya video ini bisa bermanfaat lebih luas lagi. Untuk selanjutnya kita akan belajar untuk membuat atau memanfaatkan tools pattern toolbar, yaitu tools yang ada pada deretan sebelah sini. Baik, selanjutnya kita akan coba mempraktekkan untuk tools ini, V-Dart atau tools untuk membuat kupnat. Di sini ada contoh desain pola rok ya, desain garis ya, masih berbentuk garis ya. Ini belum berbentuk pola jadi. Ini adalah pola rok, tapi belum ada kupnatnya. Nah, untuk membuat kupnat kita harus menjiplak polanya terlebih dahulu ya. Masih ingat, untuk menjiplaknya kita gunakan tool Perfect. Sini. Nah, kita klik dulu pola garis-garis yang akan membentuk pola rok itu. Setelah terblok, kita klik kanan, arahkan kursor ke tengah pola, tekan spasi, kemudian kita geser. Nah, ini contoh pola roknya. Untuk membuat kupnat ya, di sini kita menggunakan bantuan Intelligent Pen. Di sini sebelum membuat kupnat, kita harus membuat garis lurus dengan bantuan Intelligent Pen. Kita klik Intelligent Pen, kita arahkan ke garis yang akan kita buat kupnatnya. Misalnya di sini ya, kupnat pinggang. Kita klik, point positionnya dari titik merah ini ke kanan berapa? Biasanya adalah 1/10 lingkar pinggang. Kita buat saja sebagai contoh 7 cm, lalu kita klik OK. Nah, agar garisnya lurus ke bawah, kita klik kanan, kemudian kita tarik panjang kupnat yang kita inginkan berapa senti. Kita buat saja 11 cm, lalu kita klik OK. Nah, setelah ada garis bantu di sini, baru kita bisa memanfaatkan tool pattern toolbar. Sini V-Dart dulu ya, kita praktekkan. Kemudian di sini kita klik ujung kupnat, lalu kita buat point positionnya 7. Oke. Nah, setelah itu kita klik ujung bawahnya ya, lalu akan muncul kotak dialog V-Dart, yang mana untuk W itu adalah dalamnya kupnat yang kita inginkan berapa senti. Kita buat 3 cm dulu. Nah, nanti di sini sudah akan tampak bentuk dari kupnat yang akan terjadi setelah kita mengisikan kolom W di sini. Ya, kita buat 3, atau misalnya lebar kupnatnya dibuat 2 juga bisa. Lalu kita klik OK. Nah, maka di sini kupnatnya sudah terbentuk untuk kupnat rok yang berbentuk V. Kemudian kita akan mencoba mempraktekkan untuk pengubah arah serat. Di sini namanya green line. Nah, di sini ya, namanya green line. Ini fungsinya untuk mengubah arah serat yang awalnya mendatar, kita buat memanjang karena arah serat biasanya memanjang. Ada juga yang serong sekian derajat ya, seperti piping atau bisban, itu biasanya arah seratnya menyerong, tapi kalau untuk pola rok biasanya memanjang. Jadi setelah kursornya berubah menjadi icon green line, kita klik pola bagian atas, kemudian kita klik kanan, kita tarik ke bawah, kemudian kita klik kanan, nanti akan muncul kotak dialog rotate green line. Nah,
berapa derajat yang akan kita putar dari arah serat yang awalnya mendatar menjadi vertikal, berarti kita putarnya adalah 90 derajat. Nah, maka arah seratnya akan berubah menjadi lurus. Kita bisa pindahkan dengan klik satu kali, kita pindahkan ke kanan atau ke kiri sesuai dengan letak yang kita inginkan. Kalau untuk memperpanjang arah serat, ini bisa kita klik ujungnya, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian kita klik lagi, maka garis arah seratnya akan lebih panjang. Ini adalah fungsi dari tool pattern toolbar yang namanya green line. Ya, selanjutnya kita akan mencoba untuk mempraktekkan fungsi dari tool pattern rotate ya. Nah, kita klik pattern rotate, kemudian kursornya dia akan berbentuk arah panah yang melingkar. Nah, di sini kita langsung bisa arahkan ke polanya. Kita klik satu kali, kemudian kita tarik ke mana arah pola yang akan kita inginkan untuk diputar. Di sini kita klik, nah kemudian kita putar kursor kita, nah maka polanya akan berputar sesuai dengan derajat kemiringan garis yang kita buat, seperti itu. Ini kebetulan saya membuatnya garisnya lurus, maka perputaran dari pola rok ini adalah lurus ke bawah, lurus ke samping, lurus ke atas, atau lurus ke bagian yang sebaliknya, seperti itu. Nah, kemudian perbedaannya dengan pattern flip ya, pattern flip ini hanya untuk membalikkan pola ke satu arah tertentu saja. Misalnya ini ya, sudah kita klik icon atau mouse-nya sudah berubah menjadi icon pattern flip, kita arahkan ke polanya, kita klik saja. Nah, ini akan berubah menjadi arah ke atas atau ke bawah. Itu perbedaannya antara penggunaan pattern rotate dengan pattern flip. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mempraktekkan tools pattern toolbar yang kita sebut dengan divide pattern. Nah, divide pattern ini fungsinya untuk membagi pola menjadi beberapa bagian yang kita inginkan. Misalnya rok ini akan kita buat menjadi rok pecah panggul, berarti bagian panggul ini harus terpotong, kan seperti itu. Nah, cara memotongnya itu kita harus menggunakan bantuan garis pemotong dulu ya. Garisnya mau dibuat lengkung atau lurus, kita gunakan intelligent pen untuk membuat bantuan garis tersebut. Misalnya kita potong di bagian panggul di sini. Kita klik dulu, kemudian kita tarik ke sana. Nah, kemudian dari garis yang sudah terbentuk ini kita klik pattern divide pattern ya, kita klik di sini. Nah, setelah kursornya berubah menjadi bentuk pola, kita arahkan ke garis yang tadi kita buat, kita klik saja. Nah, maka akan muncul kotak dialog add seam, yang mana seam atau kampuh yang akan terbentuk akan membagi kampuh bagian atas dan kampuh bagian bawah rok yang sudah terpisah. Di sini misalnya kampuhnya kita buat 1,5 cm. Lalu kita klik OK. Nah, maka di sini bagian perpotongannya akan terdapat seam atau kampuh 1,5 cm. Agar tahu perbedaannya, ini adalah pola 1 dan ini adalah pola 2 ya. Ini bisa kita pindahkan, tekan spasi, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah pola rok 1 dan ini adalah pola rok 2, hasil dari divide pattern. Kemudian untuk tools yang namanya pattern join, ini adalah kebalikannya dari divide pattern. Ini bisa mengembalikan pola yang tadinya sudah kita potong. Saya ulangi. Di sini kita klik pattern join, kemudian kita klik garis yang sudah
terpotong akan kita gabungkan ke garis yang satunya. Di sini kita klik. Nah, maka pola akan kembali utuh seperti sebelum terpotong. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mempraktekkan tools yang namanya pattern symmetry. Di sini ya, pattern symmetry. Pattern symmetry fungsinya untuk membuat pola bagian kanan dan kiri itu bentuknya sama. Di sini kita klik pattern symmetry, kemudian kita klik bagian tengah dari pola roknya atau garis tengah muka pola rok atau garis yang akan menjadi sumbu cerminan dari pola tersebut, kita klik. Nah, di sini nanti akan otomatis kanan dan kiri sama seperti ini. Nah, ini adalah contoh penggunaan pattern symmetry. Kemudian kita apply. Ini hasil dari pattern symmetry. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memanfaatkan tools yang namanya interlining. Di sini, make interlining. Kita klik saja. Interlining adalah tools yang digunakan untuk membuat lapisan. Contoh apa saja baju yang ada lapisannya, bisa bagian kerung leher, kemudian bisa bagian tengah muka, bisa untuk lapisan bagian pinggang dan lain sebagainya. Jadi di sini kita klik saja make interlining, kita arahkan ke garis mana yang akan dibuat interliningnya. Misalnya di sini. Nah, jarak dari interliningnya itu lebarnya berapa bisa kita tambahkan di sini. Misalnya 5 cm. Nah, lalu kita klik OK, maka untuk interliningnya akan terbentuk 5 cm dari bagian garis utama, atau di sini tadi punya klik garis pinggangnya, maka untuk interliningnya polanya adalah 5 cm lebarnya. Untuk panjangnya ini menyesuaikan dari bentuk pola rok yang telah dibuat. Nah, ini pola interlining bisa kita pindahkan dengan cara arahkan kursor ke tengah pola interlining, kita tekan spasi, kemudian kita pindahkan. Nah, ini adalah pola interliningnya. Kenapa pola interliningnya belum simetri? Karena kita belum simetrikan. Di sini bisa kita klik pattern symmetry, kemudian kita klik sumbu cermin dari interliningnya. Nah, maka polanya akan sama. Seperti ini. Misalnya ini roknya modelnya loose band, berarti ini adalah pola dari loose bandnya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mempraktekkan penggunaan pattern toolbar yang namanya add seam. Nah, di sini sebenarnya pola yang sudah kita buat itu otomatis akan ada kampuhnya, biasanya seperti itu. Tapi kita bisa mengatur ulang dari kampuh yang kita inginkan. Kan biasanya untuk pinggang kemudian dan sama kelim itu kan kampuhnya berbeda lebarnya, bisa kita atur menggunakan add seam. Kita klik add seam. Nah, nanti kursornya akan berubah menjadi bentuk garis kurung kurawal double, yang satu tipis yang satu tebal. Di sini kita arahkan saja mana kampuh yang akan kita ubah ukurannya. Misalnya di bagian kelim. Di bagian kelim rok itu biasanya kelimnya 3-4 cm. Setelah kita klik kotak dialog add seam dan kita klik garis kelimnya, default one of n di sini kita ganti menjadi ukuran 3 atau 4 cm sesuai dengan ukuran kelim yang kita inginkan. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan kita tahu perbedaannya kalau kampuh di bagian kelim dengan kampuh di bagian sisi dan kampuh yang ada di bagian sambungan rok itu berbeda, karena memang kita bisa men-settingnya sesuai dengan keinginan dengan tool ini.